Puji Tuhan, salam jumpa dalam kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan saya, Pendeta Gideon Santoso. Nah, saat ini saya ingin membawakan sesuatu yang banyak ditanyakan oleh banyak anak-anak Tuhan. Kenapa sih orang percaya harus masuk pencobaan, masuk ujian? Bukankah Bapa itu Allah yang mengasihi? Apakah tidak diluputkan saja dan selalu lancar saja? Kenapa harus lewati banyak kesusahan dulu, lewat ini dulu dan sebagainya? Nah, untuk kita bisa membicarakan hal ini, mari kita buka dalam doa lebih dahulu, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali, Tuhan, untuk bersekutu dengan firman-Mu lewat renungan saat teduh hari ini. Mari Tuhan berikan kepada kami hikmat-Mu untuk kami boleh menangkap dan mengerti pesan firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Allah menjadi pegangan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sepenuh waktu buka hati kami bagi renungan firman Tuhan saat teduh saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasih, sehubungan dengan pertanyaan itu, ayat yang saya akan baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah Bapak Ibu, kenapa Tuhan harus izinkan pencobaan-pencobaan terjadi dalam kehidupan kita? Itu bukan tanpa sebab, saudara. Tapi semua ada tujuan Tuhan. Kalau kita melihat kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu yang Ia ciptakan, dan Ia mengerjakan segala sesuatu yang Ia kerjakan, selalu punya tujuan, saudara. Demikian juga dalam hal hidup kita sebagai orang-orang percaya, saudara. Apa yang Tuhan izinkan itu selalu punya tujuan. Saudaraku yang Tuhan kasih, firman Tuhan tidak pernah mencatat dan Tuhan gak pernah berjanji kalau orang yang percaya Tuhan lalu bebas dari ujian, bebas dari pencobaan. Orang yang percaya kepada Yesus, yang selalu berpegang kepada firman-Nya akan lepas dari masalah. Tidak pernah Tuhan janji seperti itu, dan tidak pernah satu kata pun ditulis dalam Alkitab. Tapi semua itu, saudaraku yang Tuhan kasih, terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan izinkan dengan satu tujuan. Supaya kita benar-benar bisa mempertahankan keselamatan kita. Yang kedua adalah supaya kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang tahan uji, tumbuh dewasa dalam kekuatan firman Tuhan, jadi mempelai Kristus, tidak jadi anak-anak, saudaraku. Saudaraku yang Tuhan kasih, kalau kita akan jadi mempelai Kristus, Tuhan gak pernah mau menikahi anak-anak. Cuman orang yang aneh saja, saudaraku ya. Memang ada saat-saat ini, ya, anak-anak dinikahi, masih anak-anak loh itu. Itu sebetulnya melanggar undang-undang. Ya, secara umum, saudaraku, normalnya, warasnya kata orang Tegal, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang mau menikahinya kecil. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan ingin mempelainya, yaitu gereja Tuhan, adalah mempelai yang dewasa, yang sudah melewati proses kedewasaan ya dalam kehidupannya. Lalu menjadi orang yang tahan dalam segala hal menghadapi situasi dan menang dalam setiap pencobaan. Sebab begini Bapak Ibu, ada dua hal yang harus dikerjakan, yaitu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dan apa yang dikerjakan kita orang percaya. Yesus sudah mengerjakan bagiannya, yaitu mati di kayu salib menebus dosa kita, agar kita diselamatkan. Nah, untuk kita bisa mempertahankan keselamatan itu, kita harus tahan uji, saudara. Sebab mempertahankan untuk orang percaya dan terima keselamatan lebih mudah daripada mempertahankan keselamatan itu sendiri. Dan kita kan masih hidup di dalam dunia. Kita belum sempurna, masih dalam daging. Nah, Yesus katakan ketika seseorang lahir baru, dia masih bayi rohani. Dia harus dituntun oleh Tuhan. Dan untuk Tuhan tuntun selama hidup di bumi ini, maka Tuhan mengizinkan
ujian-ujian, pencobaan-pencobaan, supaya kita bisa bertumbuh menjadi dewasa dan kelak siap menjadi mempelai Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mempertahankan iman kita, supaya kita tumbuh, kecuali kalau orang percaya kemudian meninggal, dia nggak perlu perjuangan lagi. Pada hari ini juga dia ada bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus, seperti penjahat yang di kayu salib. Ya, seumur hidupnya dia lakukan kejahatan, ketika dia mati di kayu salib bersama dengan Tuhan, dia bertobat. Dia tidak lagi melanjutkan hidup itu lagi. Dia udah terima keselamatan hari itu, tapi kemudian dia tidak melanjutkan hidup, meninggal. Maka ia ada bersama dengan Yesus, tapi tidak dengan kita. Tuhan Yesus membutuhkan gereja yang sempurna untuk menjadi mempelainya. Dan bersyukur kita ada di dalamnya, dalam rencana itu. Nah, untuk kita menuju kepada kesempurnaan, saudaraku yang Tuhan kasih, maka Tuhan izinkan pencobaan, ujian. Supaya kita menjadi gereja Tuhan yang tangguh. Bukan gereja Tuhan yang cengeng, yang hanya pintar minta, yang hanya pintar merajuk, tetapi tidak bisa mandiri. Tidak, Tuhan izinkan. Bahkan saudara, kadang Allah seringkali menggunakan atau memanfaatkan serangan iblis untuk menjadi bahan ujian buat kita. Supaya kita menjadi tangguh menjadi orang Kristen. Yang mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi Yesus. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu, pencobaan-pencobaan yang kita alami sebetulnya kata firman Tuhan adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kata biasa, orang lain pun bisa alami seperti itu. Nah, kadang-kadang kita baper, saudara. Merasa paling teraniaya, merasa paling menderita di dunia ini. Tidak, itu biasa. Mari kita lihat. Saudara punya masalah ekonomi, orang lain pun bisa kena masalah ekonomi. Gak urusan dia raja atau presiden, saudara. Orang lain bisa kena sakit. Kita bisa kena sakit, orang lain juga kena sakit. Saudara, mungkin saya tidak, Pak. Saya kena kanker ini. Kena penyakit yang berbahaya. Itu memangnya cuma saudara yang alami? Tidak, saudara. Orang lain pun alami. Jadi pencobaan itu pencobaan biasa. Namun kadangkala kitalah yang kadang-kala membuat menjadi luar biasa. Seolah-olah sesuatu yang sangat luar biasa menimpa dia. Ya, tidak. Tuhan katakan pencobaan itu biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya, pencobaan apapun yang Tuhan izinkan, misalnya seperti Ayub, digocok begitu rupa habis-habisan, ya, tubuh jiwa rohnya itu oleh iblis, tapi tetap tidak akan melebihi kekuatan dari Ayub. Artinya, selalu tetap dalam kontrol Tuhan. Selalu dalam pengawasan Tuhan. Itulah sebabnya untuk mengatakan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Lebih lanjut, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah kita itu setia, saudara. Dia betul sudah selesai tugasnya menebus kita dari dosa untuk keselamatan. Tapi dia setia untuk terus membimbing kita, mendampingi kita. Tidak dibiarkannya kita mengalami sesuatu sendirian. Tidak akan dibiarkannya, saudaraku, ujian itu melampaui batas kekuatan kita. Sebab Tuhan katakan, sebab Allah itu setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya, semua pencobaan-pencobaan, ujian yang kita alami, sebetulnya masih di bawah kekuatan kita. Jadi belajarlah yakin Bapak Ibu, bahwa saudara punya kemampuan di dalam Tuhan. Saudara harus menyadari bahwa Yesus menyertai saudara. Roh Kudus mengawasi kita. Sebab dikatakan pencobaan itu tidak melampaui kekuatanmu. Nah, sekarang kita melebih-lebihkan, saudaraku. Seolah-olah Tuhan sudah gak mau urusan. Orang lain gak mau urusan. Siapa bilang Tuhan urusan dengan kita? Sebab kita miliknya Tuhan. Tetapi memang ada bagian yang harus kita hadapi. Dan percayalah, saudaraku, cobaan-cobaan yang dihadapi itu di bawah kekuatan kita. Nah, pada waktu kamu dicobai, kata Tuhan, kata firman Tuhan, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang Tuhan kasih, bukan cuma diawasi.
Tuhan Yesus, Roh Kudus akan campur tangan saudara. Ketika sudah mulai batas kemampuan saudara, ujian itu saudaraku sudah mau mendekati, maka Tuhan akan membuka jalan. Sehingga ada nyanyian saudaraku, selalu ada jalan dari Tuhan buat kita. Selalu ada jalan. Ya, Tuhan selalu buat jalan untuk kita. Jadi mari saudaraku, belajarlah menjadi pengikut Tuhan yang tangguh. Pencobaan yang sudah alami sekarang ini di bawah kekuatan saudara. Untuk itu tetaplah dekat kepada Tuhan yang mengawasi kita. Seperti seorang bapak yang memberikan anak ini belajar untuk berjalan. Jatuh bangun, bapaknya tetap ada di belakang saudaraku. Ketika ada sesuatu yang membahayakan, tangannya akan menopang dia. Sehingga ada sebuah nyanyian, Tuhan menetapkan jalan orang-orang benar. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, tapi tetap akan ditopang oleh Tuhan. Belajar tangguh saudaraku, tetap berharap kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, saudara akan diberikan kemenangan. Menjadi Kristen yang kuat dan berdaya tahan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengerti Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu mengawasi kami. Engkau selalu menyertai kami. Bahkan tangan-Mu terulur untuk selalu membuka jalan buat pertolongan bagi kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami cakap menanggungnya di dalam kekuatan kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan yang kadang-kala kami merasa Tuhan bahwa Engkau tidak peduli. Ampuni kami yang kadang-kala kami berlebih-lebihan Tuhan. Seolah-olah penderitaan ini sangat susah untuk ditanggung. Tetapi dengan firman-Mu yang diberitakan, kami boleh belajar bahwa sesungguhnya semua yang kami alami, kami dapat menanggungnya. Pertama karena Engkau Tuhan menyertai kami. Kedua karena itu di bawah kekuatan kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Teguhkan firman ini, berkati semua yang sudah mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali di hari yang lain dalam kesempatan yang sama. Tuhan memberkati kita semua.